akan menjelaskan mengenai tentang perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Firdaus dengan NIM 22000200. Perkenalkan, nama saya Salwa Alamsyah dengan NIM 2206359. Perkenalkan, nama aku Jennifer Fernanda dengan NIM 2200217. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dengan NIM 2206578. Perkenalkan, nama saya Maria Santa Clarista dengan NIM 2206611. Perkenalkan, nama saya Dewi Atika Nurjana dengan NIM 2206306. Perkenalkan, nama saya Arina Mufidah dengan NIM 2201854. Perkenalkan, nama saya Handatul Bila Rahmadani dengan NIM 2200991. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan iklim. Next. Yang pertama, efek rumah kaca. Gas rumah kaca adalah topik yang hangat diperbincangkan. Ini sudah ada selama bertahun-tahun. Jadi bukan apa sih masalah yang baru-baru ini. Gas rumah kaca adalah salah satu gas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Seperti pada gambar tersebut. Next. Cabang-cabang dari efek gas rumah kaca yang pertama adalah pembakaran fosil. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi utama di Indonesia. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi utama di Indonesia. Akan tetapi sumber energi tersebut berdampak terhadap lingkungan termasuk pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Next. Dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan bahan bakar fosil adalah pembakaran energi fosil. Pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dapat melepaskan gas-gas diantaranya karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida yang menyebabkan pencemaran udara. Next. Cabang-cabang lainnya adalah pembakaran lahan hutan. Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohonan dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda-beda dengan keadaan di luar hutan. Sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya, yang berdampak tidak main-main. Sebagai contohnya dapat menurunkan kesuburan tanah, menghilangkan kemampuan tanah, dan hilangnya cadangan karbon dioksida. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah pembuangan limbah. Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup Nasional pada tahun 2010, sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia perharinya mencapai rata-rata hingga 1 kg per orang. Kemudian, jika dikonversikan, sampah seluruh masyarakat Indonesia secara nasional adalah 220.000 ton per hari. Nah, ditilik dari klasifikasinya, sampah dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda, yakni sampah organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. Sampah organik merupakan sampah dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup dan emisi alami yang dapat diproses ulang menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sukar mengalami pelapukan tetapi tetap dapat didaur ulang menjadi produk lain. Sedangkan sampah B3 rumah tangga merupakan sampah yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan masif sehingga memerlukan teknologi tinggi agar dapat diproses menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. Pada dasarnya, sampah B3 ini merupakan sampah yang memiliki sifat sangat reaktif, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi, serta memiliki persistensi yang tinggi. Melalui sampah-sampah tersebut, muncullah gas karbon dioksida yang dalam kontribusinya menyebabkan pemanasan global. Nah, konsentrasi gas metana di atmosfer telah meningkat sekitar 0,6% per tahun dan terus meningkat hingga persentasenya menjadi 2 kali lipat. Nah, gas metana atau CH4 ini memiliki masa tinggal di atmosfer lebih singkat daripada gas rumah kaca lainnya, yakni sekitar 11 tahun. Nah, gas metana ini juga kebanyakan berasal dari sampah dan limbah-limbah industri seperti limbah peternakan dan limbah pertanian.
Nah, kemudian dalam praktiknya sektor peternakan dan pertanian itu mengakibatkan pembuangan emisi metana yang besar melalui rumput-rumputan yang dicerna oleh hewan-hewan peternakan. Next. Nah, kemudian penyebab keempat ada penggunaan energi. Pembakaran fosil menghasilkan produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang bahan bakunya utamanya dan atau olahan dari minyak bumi. Nah, bahan bakar ini dapat dikategorikan sebagai afgas, aftur, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan industri dan sarana transportasi dewasa ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Nah, penggunaan peningkatan bahan bakar minyak diikuti oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida di atmosfer. Nah, gas karbon dioksida merupakan suatu gas inert yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna sebagai penyumbang terbesar gas rumah kaca di atmosfer. Gas ini keluar dan timbul bersama gas alam sebagai akibat dari eksploitasi gas. Nah, polutan yang dihasilkan oleh kendaraan dari sektor transportasi biasanya diklasifikasikan menjadi hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Emisi ini merupakan komponen terbesar dari emisi gas rumah kaca. Nah, di bidang lainnya, misalnya di bidang konstruksi, ada begitu banyak emisi gas rumah kaca. Dilansir dari IEA, sekitar 23,2% dari emisi gas rumah kaca disebabkan oleh industri konstruksi. Di industri konstruksi, sumber-sumber emisi gas rumah kaca merupakan kebutuhan energi untuk pembuatan bahan baku baja, besi, semen, dan lain-lain. Selain itu, industri ini juga menghasilkan kapur yang jika dipanaskan dapat menghasilkan banyak emisi gas karbon dioksida. Nah, namun faktanya di Indonesia, emisi gas rumah kaca belum mendapatkan banyak sorotan, terlebih lagi di bidang konstruksi. Aturan-aturan pemerintah belum memperhatikan secara garis besar bagaimana emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh industri konstruksi ini dapat mengakibatkan pemanasan global dan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Nah, satu lagi dari sektor industri yang menggunakan energi secara intensif adalah industri pulp dan kertas. Industri ini menggunakan energi utama pemanasan saat pemasakan kertas, recovery bahan kimia, serta pengeringan kertas. Selain energi panas, industri pulp dan kertas juga ikut andil dalam penggunaan energi listrik secara masif yang dapat menyebabkan emisi berupa karbon dioksida yang menyebabkan peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di udara. Selain transportasi, industri, dan konstruksi, pertanian menjadi salah satu sektor yang tak kalah banyak menyumbang konsentrasi emisi gas rumah kaca. Pertanian berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sekitar 14% pada skala global dan 7% pada skala nasional. Sekitar 10-12 dari total emisi rumah kaca merupakan pengaruh dari kegiatan manusia atau antropogen. Nah, di sisi lain, sektor peternakan juga menyumbang sekitar 18% emisi gas rumah kaca dari perilaku manusia. Nah, emisi gas rumah kaca ini meningkat menjadi 112,727 gram atau 7,8% dari total emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2011. Ini berarti emisi gas rumah kaca di Indonesia mengalami peningkatan komprehensif pada semua sektor, bukan hanya pertanian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab efek rumah kaca dari tingkah laku manusia. Masyarakat menyumbangkan 60% dari kenaikan suhu global akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia dan dibutuhkan energi dalam jumlah besar dari listrik dan juga batu bara, seperti konsumsi dan pembelian pakaian dan juga alat elektronik yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi tidak semuanya dipakai dan akhirnya hanya menumpuk dan menimbulkan gas yang berbahaya. Kemudian juga dari penggunaan plastik dan penumpukan sampah dari plastik tersebut yang juga menimbulkan gas yang berbahaya juga. Kemudian aktivitas manusia yang lain yang menimbulkan efek gas rumah kaca adalah penebangan hutan secara liar,
yang dimana hutan merupakan penyumbang gas oksigen, tetapi karena ditebang dan digunduli akhirnya terjadilah peningkatan suhu lingkungan dan juga penipisan kadar oksigen. Kemudian terakhir, penggunaan bahan bakar bermotor. Nah, untuk masalah ini adalah karena hasil dari bahan bakar dari penggunaan bahan bakar bermotor adalah gas karbon monoksida dan juga gas karbon dioksida yang memiliki konsentrasi yang tinggi, akhirnya terjadilah pemanasan dan juga kerusakan lapisan ozon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemanasan global. Pemanasan global sendiri terjadi karena bumi terperangkap oleh sebuah gas yang terperangkap lagi oleh atmosfer yang menyebabkan hawa bumi itu menjadi naik atau panas gitu. Lalu dampaknya itu sendiri ada meningkatnya volume air, mencairnya pegunungan es, gas rumah kaca, dan polusi-polusi yang yang dihasilkan oleh manusia sehingga menyebabkan lagi terperangkapnya bumi dan menyebabkan lagi pemanasan global sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuangan limbah. Pertama-tama, apa sih limbah itu? Limbah adalah merupakan pembuangan dari suatu produksi yang sudah tidak terpakai lagi atau tidak memiliki nilai ekonomi dan guna lagi. Limbah bisa menyebabkan berbagai penyakit di daratan, baik di lautan. Nah, lanjut ke macam-macam limbah. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, yang mana ada mudah terurai seperti limbah organis, semisal sampah daun, dan limbah padat yang tidak mudah terurai seperti sampah plastik. Dan kita tahu di Indonesia ini banyak sekali ya kasus-kasus sampah-sampah plastik yang mencemari lautan dikatakan kelalaian dari manusia-manusia yang ada di bumi, yang menyebabkan laut tercemar sehingga ekosistem pada laut pun terganggu. Lalu yang kedua ada limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berupa cairan, dan biasanya jenis limbah cair ini sangat riskan mencemari lingkungan sehingga dikenali sebagai entitas pencemaran air dan tanah. Jadi kayak limbah mungkin dari pabrik yang berupa limbah cair itu kayak seperti minyak, bila mencemari lautan. Kembali lagi seperti limbah padat akan mengganggu ekosistem di laut, menyebabkan seperti laut menjadi kotor, air menjadi keruh, dan ikan-ikan pun menjadi tidak sehat. Lanjut ke limbah gas dan partikel. Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang biasa terdapat di udara. Untuk kategori limbah ini banyak dihasilkan oleh industri dan pabrik besar seperti kayak asap-asap gitu, pembuangan, sehingga menyebabkan udara itu menjadi kotor dan tidak segar gitu untuk pernapasan manusia. Lalu yang terakhir ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah B3 ini paling diwanti-wanti karena dapat menyebabkan kematian dan benar-benar menyebabkan kerusakan gitu ya. Limbah B3 ini merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun bila suatu limbah memenuhi salah satu karakter yang mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, maka limbah ini masuk dalam jenis limbah B3 yang harus ditangani dengan cepat. Lalu pembahasan saya terakhir adalah cara pengolahan limbah. Yang kita tahu di Indonesia ini banyak dari PT-PT atau pabrik-pabrik yang belum tepat untuk pengolahan limbahnya. Jadi menyebabkan udara, tanah, air itu menjadi tercemar. Cara pengolahan itu yang pertama, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan. Seperti kita tahu limbah B3 itu sangat berbahaya, maka harus diawali dengan pengolahan yang benar-benar efektif gitu, dengan cara memisahkan di tempat-tempat yang aman sehingga tidak terjadi kelalaian. Yang kedua, dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dengan pasal
58 ayat 1 telah kadaluarsa pengolahannya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3. Lalu yang ketiga, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannya diserahkan kepada pihak lain. Jadi kan B3 itu adalah limbah yang berbahaya, maka dari itu pengolahannya sendiri harus berkecimpung pada pihak lain gitu, pihak yang mengerti akan hal berbahaya itu agar tidak membahayakan diri mereka sendiri yang melakukan. Lalu yang keempat, pengolahan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi bila kita ingin membuang limbah B3, limbah bahan bakar berbahaya dan beracun, itu wajib meminta izin kepada menteri-menteri, gubernur-gubernur, dan wali kota di daerah masing-masing. Terus menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengolahan limbah B3 dalam izin. Lalu yang keenam, keputusan pemberi izin wajib diumumkan. Jadi kalau misalkan udah melewati beberapa tahap dan meminta izin lalu di ACC atau disetujukan, maka perizinannya itu wajib diumumkan ke khalayak banyak yang mungkin bisa berdampak gitu. Lalu yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan limbah B3 diatur dalam pengaturan pemerintah. Jadi bila sudah mendapat ACC, mendapat persetujuan, pada saat kita mau mengolah kembali, kita harus mengikuti lagi peraturan-peraturan yang ada di pemerintah. Sekian pemaparan dari saya tentang pembuangan limbah. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dampak dari perubahan iklim. Yang pertama adalah musim kemarau. Musim kemarau adalah musim yang terjadi akibat adanya angin muson. Indonesia hanya memiliki, yang kita tahu Indonesia hanya memiliki dua musim. Yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Sudah pasti Indonesia sering sekali mengalami musim kemarau yang panjang ya. Dulu periode musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Namun sekarang periode tersebut tidak menentu lagi karena ada berbagai dampak perubahan iklim yang terjadi. Ciri-ciri dari musim kemarau ini bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita, seperti panasnya matahari lebih terik dari biasanya, lalu awan-awan di langit terlihat jarang, terus persediaan air mulai berkurang. Lalu ada beberapa dampak akibat dari musim kemarau yang panjang. Yang pertama, terjadi kekeringan pada berbagai wilayah. Tentunya kita semua mengalami ya kekeringan atau dampak dari musim kemarau ini, yaitu kekeringan. Kita kesusahan air bersih, yang mana air bersih ini sangat amat kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Terus yang kedua, persediaan air bersih yang berkurang. Di kehidupan sehari-hari kita sangat amat membutuhkan air bersih untuk kita makan, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah krisis ekonomi bagi para petani yang disebabkan gagal panen. Karena dari kekeringan tadi sehingga tumbuhan atau tanaman yang ditanam oleh petani mengalami kematian sehingga bisa gagal panen karena kurangnya persediaan air. Yang keempat, suhu panas meningkat sehingga terjadi kebakaran. Karena dari musim kemarau tadi sehingga hutan-hutan yang ada di pohon-pohon yang ada di hutan menjadi kering sehingga bisa terbakar karena suhu panas yang meningkat. Yang kelima adalah PLTA yang tidak dapat beroperasi karena sumber daya air yang terbatas. PLTA artinya adalah pembangkit listrik tenaga air, tidak bisa beroperasi karena membutuhkan air untuk operasinya, jadi jadi tidak bisa beroperasi karena tidak adanya air. Baik, sekian dari penjelasan saya. Baik, saya akan menjelaskan dampak yang kedua dari perubahan iklim, yaitu rusaknya ekosistem laut. Perubahan iklim sama dengan perubahan laut, karena laut menyerap CO2 yang dihasilkan. Meski dapat memperlambat pemanasan global, kimia laut akan ikut berubah jika laut
dangkal, hingga terjadi pemutihan dan penyakit menular pada terumbu karang. Nah, karena pemanasan tersebut, es yang aktif dari lautan itu akan mencair dan permukaan laut naik sehingga sedimentasi karang meningkat. Zat-zat dan partikel akibat sedimentasi pun terbawa dan menghimpit karang hingga terumbu karang menjadi tercekik. Padahal keberadaan terumbu karang sangat penting bagi kehidupan hewan laut yang lainnya, seperti mandarin fish, ubur-ubur yang dijadikan sebagai bahan makanan bagi penyu. Lalu ada ikan kupu-kupu, ikan badut. Selain itu, terumbu karang juga dijadikan tempat tinggal bagi hewan laut lainnya, tempat tinggal serta sumber makanan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah meningkatnya permukaan air laut. Dari grafik yang ditampilkan, penjelasannya merupakan proyeksi kenaikan permukaan laut rata-rata global atau global mean sea level rise selama abad 21 relatif terhadap tahun 1986 hingga tahun 2005 dari kombinasi ensemble CMIP5 dengan model berbasis proses untuk emisi tinggi RCP 8.5 dan skenario emisi rendah atau RCP 2.6 tentang kemungkinan yang dinilai ditampilkan sebagai pita pasir. Sumber ini terdapat dari IPCC 2013. Nah, seorang pakar perubahan iklim dunia seperti Profesor Naram dari University of Colorado memperkirakan peningkatan ini disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi karena mencairnya es di kutub utara. Meski ada beberapa perbedaan tentang seberapa besar kenaikan permukaan air laut antara IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change dan hasil penelitian Environmental Research Letters atau ERL, kenaikan permukaan laut itu nyata dan meningkat sangat pesat. Diperkirakan laju kenaikannya menjadi sekitar 60 cm dalam 100 tahun antara tahun 2000 hingga tahun 2100. Dampak selanjutnya dari perubahan iklim adalah badai yang lebih intens dan merusak di beberapa wilayah. Nah, seperti yang kita ketahui, efek dari rumah kaca dan pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi ini menjadi panas. Panasnya juga dapat berdampak terhadap naiknya suhu air di permukaan laut, sehingga mengakibatkan penguapan semakin meningkat. Nah, penguapan yang meningkat ini berarti uap air yang terdapat di atmosfer ini semakin banyak. Jika tidak terkendali dan semakin banyak, dapat mengakibatkan cuaca yang gugup. Dampak selanjutnya dari perubahan iklim adalah badai yang lebih intens dan merusak di beberapa wilayah. Nah, seperti yang kita ketahui, efek dari rumah kaca dan pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi menjadi lebih panas. Dampak selanjutnya dari perubahan iklim adalah badai yang lebih intens dan merusak di beberapa wilayah. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global dan efek rumah kaca mengakibatkan suhu di bumi menjadi lebih panas. Nah, suhu yang meningkat ini dapat meningkatkan proses penguapan yang terjadi di air laut. Nah, berarti semakin banyak uap air yang terbendung di atmosfer. Bila semakin banyak dan tidak terkendali dapat mengakibatkan cuaca yang ekstrim seperti curah hujan yang lebih tinggi, jadinya badai yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Nah, kenaikan suhu laut juga menyebabkan besar frekuensi badai tropis seperti badai siklon, hurikan, dan badai topan. Next. Seperti pada gambar, siklon tropis memiliki beberapa sebutan lain tergantung pada tempat terbentuknya. Disebut badai tropis jika terbentuk di Samudra Pasifik Selatan, disebut badai topan jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat Laut, dan disebut badai hurikan jika terbentuk di Samudra Atlantik. Untuk gambar di sebelah kanan merupakan gambar dari dampak kerusakan akibat banjir bandang di Medan. Banjir itu disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Ekstrim dalam hal apa sih? Ya, yang pasti oleh curah hujan yang meningkat dan terus-terusan terjadi, sehingga tanah berkurang kemampuan untuk menyerap air yang meluap. Nah, banjir yang sering terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih. Lingkungan menjadi tidak bersih ini memberikan keuntungan bagi nyamuk untuk
air bersih dan juga dapat membuat manusia menjadi rentan terkena penyakit. Penyebab lain dari banjir selain curah hujan yang tinggi adalah infrastruktur sungai, drainase yang buruk, dan penggundulan hutan. Frekuensi lebatnya hujan tidak selalu menyebabkan banjir, bergantung terhadap di lokasi mana sih si hujan ini terjadinya. Next. Selanjutnya ada data wilayah yang terdampak siklon tropis Cempaka pada tahun 2017. Nah, beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya ada wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, wilayah yang terdampak ini mengalami hujan sedang hingga hujan lebat di pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung. Kemudian angin kencang lebih besar dari 20 knot di pesisir barat Sumatera dan Jawa bagian barat. Selanjutnya, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sunda bagian utara. Lalu, gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4,0 meter di Samudra Hindia sebelah barat Pulau Simalu hingga Kepulauan Mentawai. Nah, tak jarang badai ini bisa menghancurkan bahkan menyebabkan kematian. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepunahan spesies. Kepunahan adalah kehilangannya keberadaan spesies atau kelompok hewan sehingga menjadi langka. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali hewan yang saat ini telah hilang keberadaannya atau sudah menjadi langka. Berikut ini adalah beberapa dampak kerusakan alam bagi satwa liar. Yang pertama, kehilangan habitatnya. Salah satu penyebab kenapa spesies atau satwa liar menjadi langka yang pertama adalah kehilangan habitatnya, kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah kehilangan sumber makanan. Karena kerusakan alam tersebut lahan-lahan di Indonesia menjadi berkurang sehingga sumber makanan pun menjadi berkurang. Yang ketiga adalah keanekaragaman makhluk hidup berkurang. Yang tadi spesies menjadi langka itu karena menjadi berkurang begitu jumlah dari spesies tersebut. Baik, next. Berikut ini adalah beberapa spesies langka di Indonesia. Sebenarnya ada banyak, tapi ini ada beberapa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah burung jalak Bali. Burung jalak Bali adalah salah satu spesies yang saat ini sudah langka keberadaannya dikarenakan pemburuan liar serta perkembangbiakan burung tersebut membutuhkan waktu yang lama. Tapi teman-teman bisa melihat atau bisa. Berikut adalah beberapa spesies langka di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali ya spesies-spesies yang saat ini sudah langka di Indonesia, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah burung jalak Bali. Burung jalak Bali adalah salah satu spesies yang saat ini sudah langka keberadaannya dikarenakan pemburuan liar dan juga perkembangbiakan burung jalak yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi saat ini burung jalak Bali dilindungi dan dilestarikan di Taman Nasional Bali Barat. Yang kedua ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera menjadi langka karena rusaknya habitat sehingga angka kematian pun menjadi tinggi. Teman-teman bisa melihat harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Next. Yang ketiga ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan salah satu binatang yang mengalami kepunahan dikarenakan rusaknya tempat tinggal serta tingginya angka pemburuan liar. Teman-teman juga bisa melihat gajah Sumatera yang saat ini masih dilindungi dan dilestarikan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang keempat ada badak Jawa. Badak Jawa merupakan salah satu binatang atau satwa liar yang saat ini paling terancam punah karena habitat serta pangan badak Jawa yaitu semak-semak yang tinggi semakin berkurang. Teman-teman bisa melihat badak Jawa yang saat ini masih dilestarikan, masih dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kelima adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu satwa kebanggaan
daerah Papua, namun keberadaannya semakin terancam karena kehilangannya habitat serta pemburuan liar. Pemburuan liar ini terjadi karena keindahan dari Gunung Cendrawasih sehingga sering diperjualbelikan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Saat ini Gunung Cendrawasih masih dilindungi dan dilestarikan di Taman Nasional Wasur. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim, yaitu dampak kekurangan pangan. Yang pertama, berpengaruh terhadap produksi. Pengaruh produksi disebabkan oleh penurunan kualitas tanah, ketersediaan air yang berkurang, dan perubahan cuaca yang menyebabkan rendahnya hasil produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua itu ada nilai tukar petani. Dengan berkurangnya hasil produksi akan mengakibatkan berdampak besar pada penghasilan petani yang disebabkan oleh pergeseran musim yang memberikan dampak terhadap peningkatan resiko gagal panen, kerusakan hasil panen, dan penurunan kualitas panen. Yang ketiga itu ada stabilitas harga pangan. Secara sederhana, berkurangnya produksi akan mengakibatkan harga pangan menjadi lebih mahal. Kenaikan harga tersebut dapat berdampak pada akses, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Krisis pangan dapat menyebabkan menurunnya kesehatan dan peningkatan kejahatan. Selanjutnya yaitu dampak pada perubahan iklim mengenai risiko kesehatan yang meningkat. Yang pertama ada dingin yang ekstrim menyebabkan penurunan kekebalan. Dengan dingin yang ekstrim itu membuat bakteri-bakteri akan terperangkap dalam tubuh kita dan akan mengurangi daya imun tubuh. Yang kedua itu adalah dapat menyebabkan penyakit jantung. Yang ketiga ada penularan penyakit melalui air. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak perubahan iklim yang terjadi dalam kesehatan. Yang pertama itu ada dingin yang ekstrim. Akibat dari cuaca dingin, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh juga akan terperangkap dan membuat daya imun melemah atau menurun. Yang kedua itu ada dapat menyebabkan penyakit jantung. Apabila seorang dengan panasnya cuaca akan mengakibatkan penyakit jantung. Dan apabila seorang mengalami dehidrasi dan serta perubahan panas yang ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada otak. Yang ketiga itu ada penularan penyakit melalui air. Dengan cuaca yang berubah-ubah akan mengancam suplai air bersih dan meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Yang terakhir itu ada cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan gangguan mental. Contohnya, ketika misalnya cuaca sedang baik, itu akan membuat mood kita baik, dan sebaliknya, kita cuaca buruk akan berpengaruh pada mood kita. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah perubahan iklim merupakan fenomena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi. Terdapat 6 jenis gas yang diklasifikasikan sebagai GRK, yaitu yang pertama CO2, N2O, CH4, SF6, PFCS, dan HFCS. Hal itu dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan fosil. Selain itu bisa disebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global, sehingga suhu bumi meningkat mengakibatkan kemarau dan menaikkan suhu bumi. Kurangnya bahan pangan, rusaknya ekosistem, hingga kepunahan spesies tertentu yang dapat merusak ekosistem bumi.